Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bandung. Nadia terbangun dari tidurnya. Dilihatnya jam di dinding waktu masih menunjukkan jam 2 dini hari. Nadia terduduk dan mengusap wajahnya dengan kasar. Sekuat tenaga ia terlelap. Namun nyatanya mata itu tak kunjung terpejam. Akhirnya Nadia memilih turun, keluar dari dalam kamarnya yang remang dan sepi itu. Nadia mendatangi kamar Aska dan Axel secara bergantian. Kedua anak laki-lakinya itu sudah beranjak dewasa dan ternyata mereka juga sama-sama sudah tahu jika selama ini sang ayah terus menyakiti batin ibunya. Aska dan Axel bahkan meminta sang ibu untuk berpisah dari ayahnya itu, lalu mereka pergi menjauh dan hanya hidup bertiga. Kedua anak laki-lakinya itu bahkan berjanji akan selalu menjaga dan melindungi ibunya. Lagi air mata Nadia mengalir. Segera ia kembali menutup pintu kamar Axel secara perlahan, bersandar di pintu itu dengan air mata yang terus mengalir dan merasakan kepalanya yang terasa kosong. "Kenapa kita jadi seperti ini, Mas?" lirih Nadia berucap seolah suaminya itu ada di sini dan bisa mendengar pertanyaannya. Tak bisa bohong, nyatanya Nadia memang masih mencintai suaminya itu meski berulang kali Hanaf menyakitinya. Namun berulang kali pula Nadia memaafkan. Anggaplah ia bodoh, namun memang seperti itulah keadaannya. Tak ingin kalut dengan pikirannya sendiri, Nadia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar, mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam, tahajud. Meminta agar hatinya dikuatkan untuk berpisah dengan Hanaf, lalu bisa menjalani hari-hari barunya tanpa menanam duri di hatinya sendiri. Pagi menjelang. Kala itu Nadia hendak mengantar kedua anaknya ke sekolah baru mereka di Bandung. Namun baru sesaat mereka keluar dari rumah, langkah ketiganya terhenti saat melihat Maryam berdiri di sana. Ya, setelah berbincang dengan Hanan subuh tadi, Maryam langsung bergegas pergi ke Bandung bersama supir pribadinya. Dan kini ia sudah berada di sini, di depan rumah sang menantu pertama, Nadia. "Nenek," panggil Aska. Ia dan sang adik lalu menghampiri Maryam dan memeluk neneknya erat. Maryam menangis. Entahlah, hatinya mudah sekali merasa sedih saat ini. "Bolehkah nenek ikut mengantar kalian ke sekolah?" tanya Maryam seraya menghapus air matanya sendiri dengan cepat setelah pelukan lama di antara mereka terlerai. Dan dengan tersenyum, Aska dan Axel menganggukkan kepalanya. Pagi itu, Nadia dan Maryam akhirnya mengantarkan Aska dan Axel ke sekolah baru mereka. Maryam menunggu di kursi tunggu taman sekolah saat Nadia masuk dan menemui guru baru Aska dan Axel, memenuhi beberapa berkas yang kemarin belum lengkap untuk kepindahan sekolah kedua anaknya itu. Cukup lama hingga akhirnya Nadia kembali menemui sang ibu mertua. "Mah, kenapa mama kesini pagi-pagi sekali?" tanya Nadia cemas. Baru ia memiliki waktu untuk bicara berdua dengan sang ibu. Maryam tak langsung menjawab. Ia lagi-lagi menangis seraya menggenggam erat kedua tangan sang menantu. "Mama ingin sekali bertemu dengan kamu, Nak," balas Maryam jujur. Melihat air mata sang ibu, Nadia tak mampu berkata-kata lagi. Ia hanya mampu memeluk Maryam erat. "Mama tidak bisa tidur dengan nyenyak, Nat. Mama terus memikirkan kamu," jelas Maryam apa adanya.
Bukan Hanaf di penjara sana yang ia pikirkan, melainkan Nadia yang begitu ia sayangi. Nat, meskipun kamu dan pria itu bercerai nanti, kamu tetap anak mamah kan? Tanya Maryam seraya menatap penuh harap pada menantunya itu. Maryam sungguh tak ingin kehilangan Nadia. Dan dilihatnya Nadia menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Terima kasih, Ma, jawab Nadia penuh syukur. Ada Maryam membuat hatinya menghangat dan tak terasa hampa. Dari Bandung, Nadia mulai memasukkan gugatan cerainya di Jakarta melalui seorang pengacara. Nadia dan Maryam juga sepakat untuk kelak mereka akan menemui Hanaf saat Nadia sudah bercerai secara resmi dengan pria itu. Hari itu Maryam tak langsung pulang. Ia menginap di rumah Nadia selama 3 malam. Hari ini masih 2 hari Maryam pergi ke Bandung. Itu artinya besok baru ia akan kembali ke Jakarta. Hanan, Bagas, dan Yohana masih sibuk mengurus perusahaan dan juga kasus Hanaf. Untunglah ada Feli di rumah itu, hingga Sena tak merasa sendiri. Setiap hari selama pergi, Maryam juga selalu menghubungi Sena, ingin anak menantunya yang satu itu tetap memperhatikan kesehatan. Kata Mas Hanan, mungkin dia butuh waktu 1 bulan untuk bisa bikin perusahaan normal seperti biasanya. Jelas Sena pada sang sepupu. Sena sedang menggendong Noah, sementara Feli sedang memotong kukunya yang mulai panjang. Kini mereka sedang berada di taman belakang rumah, di dekat kolam ikan koi milik Maryam. Iya, semenjak ada kasus ini, aku belum pernah bertemu dengan Mas Bagas. Bahkan mengirim pesan padaku saja tidak, keluh Feli. Ia menatap Sena sekilas dengan tatapan sendu, lalu kembali menunduk dan memotong kuku-kukunya. Pak Bagas pasti lebih sibuk dari Mas Hanan, jelas Sena, dan Feli pun menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Dari pagi hingga malam, Sena dan Feli terus menghabiskan waktu bersama. Bahkan sebelum Hanan pulang, Sena ikut tidur di kamar Noah pula. Nanti saat Noah sudah tumbuh semakin besar, apa kamu akan memberitahu dia siapa ibu kandungnya? Tanya Feli. Kini Noah sudah terlelap, sementara ia dan Sena duduk di sofa dekat ranjang Noah, memperhatikan bayi itu. Kalau aku sih iya, tapi nggak tahu Mas Hanan, jawab Sena apa adanya. Bagi Sena, baik Noah ataupun Laura, keduanya berhak tahu satu sama lain karena mereka memiliki ikatan yang tak main-main, ikatan darah antara ibu dan anak. Tok tok tok, Mas Hanan, ucap Sena langsung ketika ia mendengar suara pintu kamar yang diketuk. Sena lantas segera bangkit dan membuka pintu. Dan benar saja, Hanan berdiri di sana dengan wajahnya yang lelah. Mas, panggil Sena hingga membuat Hanan tersenyum kecil. Sebelum kembali ke kamar mereka sendiri, Hanan lebih dulu melihat anak laki-lakinya itu. Ia sungguh berasa tenang kala melihat Noah yang tertidur pulas. Puas memandangi Noah, Hanan pun mengajak sang istri untuk kembali ke kamar mereka. Setelah Sena dan Hanan pergi, Feli pun hendak menutup pintu kamarnya. Namun urung kala ada seseorang yang tiba-tiba masuk. Bagas ada di sana. Feli yang terkejut nyaris berteriak, namun dengan cepat Bagas pun menutup mulut kekasihnya itu menggunakan sebuah ciuman. Mas di sini, tanya Feli setelah ciuman keduanya terlepas. Bagas hanya mengangguk lalu menutup pintu itu dan menguncinya rapat, menarik sang kekasih hingga duduk di sisi ranjang.
Malam ini aku menginap di sini, ucap Bagas apa adanya. Sementara Hanan meminta Bagas untuk tidur di kamar tamu di lantai 1. Namun tak ingin hilang kesempatan, ia pun langsung naik menuju kamar Feli setelah memastikan tuan dan nyonyanya itu keluar dari dalam kamar ini. Tidur di sini? Di sini, di kamar ini? Tanya Feli mendesis, tak ingin keterkejutannya mengganggu tidur Noah. Dilihatnya Bagas menganggukkan kepalanya kecil sebagai jawaban. Dan dek, seketika jantung Feli seolah berhenti berdetak sepersekian detik. Ia tak tahu harus bahagia atau bagaimana. Di satu sisi, ia pun merindukan kekasihnya itu. Di satu sisi, Feli takut Bagas akan meminta ini dan itu, hingga akhirnya ia tak bisa menolak, dan Bagas akhirnya akan tahu semuanya. Tahu jika ia sudah tidak perawan, pernah disetubuhi oleh pria lain. Melihat wajah pias Feli, Bagas pun langsung mendorong tubuh kekasihnya itu hingga terbaring di atas ranjang. Tanpa segan pun, Bagas pun ikut balik dan tidur di sebelah sang kekasih, menarik pinggang Feli dan memeluknya erat. "Mas," lirih Feli saat merasakan hembusan hangat Bagas menyapu tengkuknya. Bagas memang memeluknya dari arah belakang. "Tidurlah, jika kamu hanya tidur dan tidak banyak bergerak, aku juga hanya akan tidur," balas Bagas. Matanya sudah terpejam, namun ia menyempatkan diri untuk mencium sekilas tengkuk Feli itu. Sebagai wanita yang pernah disentuh, Feli pun masih teringat bagaimana rasa nikmat itu, hingga hanya dicium seperti ini saja sudah berhasil membuatnya melengguh. Jam 12 malam, Noah terbangun dan Feli pun ikut bangun pula, mengganti popok bayi itu dan memberikannya susu. Setelah Noah kembali tidur, Feli tidur lagi juga. Kini ia memberi jarak guling di antara dirinya dan Bagas. Jam 3 dini hari, Noah kembali bangun dan Feli pun ikut membuka mata. Namun alangkah terkejutnya dia ketika bangun ternyata sudah berada di pelukan Bagas lagi. Pelan-pelan Feli turun dan kembali mengurus Noah dengan sayang. Ia bahkan sedikit menimang bayi ini agar segera terlelap. Dan tak butuh waktu lama, Noah kembali melepas dotnya dan tertidur. Feli lalu kembali menidurkannya di dalam box dan kembali tidur ketika dirasa Noah sudah pulas. "Sayang," panggil Bagas dengan suaranya yang serak. Tiap Feli dan Noah bangun, sebenarnya ia juga bangun, hanya pura-pura tidur karena tak ingin mengganggu Feli. "Mas bangun toh?" tanya Feli pula. Ia naik ke atas ranjang dan mulai tidur juga, dan Bagas langsung mengikis jarak dan memeluk tubuh kekasihnya erat. "Noah sudah minum susunya?" tanya Bagas, dan Feli menganggukkan kepala. "Sekarang giliranku yang minum susu." Kedua netra Feli langsung membola.